Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ayawene bro. Salam budaya untuk kita semuanya. Selamat datang di channel Jagat Wayang. Tahu Jagat Wayang? Ini akan membedah segala sesuatunya tentang wayang Jawa. Apa itu wayang, siapa tokoh-tokohnya. Dan saya kepingin kita bersama-sama untuk melestarikan budaya Jawa, asli Jawa Tengah. Yang kali ini kita kedatangan narasumber yang mantap. Bukan hanya seorang dalang muda, tapi penuh prestasi di kota Purbalingga. Dan nanti akan kita bedah salah satu tokoh wayang. Siapa sebenarnya tokoh wayang yang akan dibedah untuk kesempatan ini? Yuk langsung saja. Salam budaya di channel Jagat Wayang. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih dikenal di dunia. Apa itu wayang kulit Jawa Tengah? Oke. Ya, seperti yang saya janjikan kepada teman-teman semuanya, saat ini saya nggak sendiri, ditemani. Ini jangan sepelekan ya, walaupun lebih muda dari saya, tapi ini lagi dalam tubuh Permana Jati dari Purbalingga yang sebentar lagi kita kepo-kepo ya. Ini ada satu tokoh wayang yang dipegang oleh Kidalang. Halo, selamat malam Kidalang. Selamat malam, Sugeng Dalu. Ya, Mas Anggoro Vlogger. Ya, ini kita di channel Jagat Wayang mencoba berbagi untuk teman-teman semuanya. Nanti mungkin sebenarnya ini sedikit menginformasikan apa sih wayang kulit. Nah, wayang kulit walaupun banyak yang tahu, tapi kita kepingin berbagi dengan yang muda-muda. Generasi penerus bangsa untuk melestarikan budaya asli Jawa Tengah. Dan untuk malam hari ini luar biasa sekali bisa ketemu panjenengan. Dan untuk mengawali dari channel Jagat Wayang, mungkin saya langsung aja ke pembedahan tokoh yang jenengan pegang ini. Oh ya, dimulai dari nama ini Kidalang. Nama dari tokoh ini. Iya, ya. Ini namanya adalah Raden Haryo Setyaki. Namanya Setyaki. Ya. Biasanya kalau wayang namanya kan nggak cuma satu. Oh ya, Dosonama namanya, Dosonomo. Dosonomo itu nama-nama selain nama inti ya. Kalau ini Raden Haryo Setyaki, bisa disebut juga Raden Yuyudono, Tambak Yudo, Singo Mulang Joyo, Bimo Kunting, 5 itu antara lain. Nah, ada 5 nama. Misal kita coba pelan-pelan ya bedah 5 nama ini. 5 nama. Ada satu lagi, tapi ini yang satu terakhir yang ke-6 adalah itu terah dari ibunya. Wersini Putro atau Wersini Wiryo. Wersini sebagai ibundanya Wersini Setyaki. Ini posisinya atau pangkatnya apa? Ini pangkatnya patih. Patih jero. Kan patih ada 2. Patih jero dan patih jowo, atau patih dalam dan patih luar. Menteri dalam negeri, ini ada menteri luar negeri, ini menteri dalam negeri. Di kerajaan Dwarawati. Rajanya Prabu Kresna. Oh, ini Patih Kresna. Iya. Makanya kalau Prabu Kresna ada pasti selalu ini. ada. Oke, ya. Ini bisa dikatakan di mana ada Kresna, di situ ada Setyaki. Dan di sini yang perlu teman-teman mungkin harus tahu ya. Ini kalau nggak salah info-infonya kan ada hubungan sama Prabu Kresna ya. Hubungan keluarga, bukan hanya hubungan jabatan. Oh iya. Atau mungkin ada keluarganya yang menjadi kerabat, atau mungkin apa? Kalau secara nasab bahasa Arabnya, darah sendiri adalah Setyaki adalah darah Yadomo. Satu kakek dengan Kresna itu. Oh, masih satu kakek? Iya, satu kakek. Karena bapaknya Kresna itu adalah uaknya Setyaki. Kakaknya bapaknya Setyaki. Oh, jadi apa sih ya? Sepupu gitu ya? Iya, saudara sepupu, adik sepupu. Oh iya. Dan kebetulan bukan hanya berhenti di situ. Kakaknya Setyaki ini cewek, namanya Setyobomo. Mbak Yunya. Ini juga diberi istri oleh Kresna. Oh, jadi ini adik ipar dan juga adik iparnya. Adik iparnya Kresna dan juga adik sepupunya Kresna. Oh gitu. Ini Setyaki. Ini semakin menarik ya. Iya. Jadi bukan hanya lingkup memang pekerjaan di kerajaannya sebagai patih, tapi memang juga sebagai
masuk ke silsilah Silsilah keluarga. Iya. Terah Iya, keluarga terah itu. keluarga ya. Senjatanya ini apa nih? Katanya sepi banget. Senjatanya ini ada dua ya. Yang satu yang sangat fenomenal adalah Godo Besi Kuning. Godo besi kuning. Ya, itu senjata yang fenomenal. Dan Godo Besi Kuning ini juga didapatkan dari peperangan. Peperangan dia berhasil membunuh Tambak Yudo itu. Prabu Tambak Yudo, jadi senjatanya dipegang oleh Setyaki, dan Tambak Yudo masuk ke tubuhnya Setyaki, kemudian namanya Tambak Yudo juga. Ini sangat menyandang nama juga, Tambak Yudo. Ini dari kesaktian bro. Jadi Setyaki ini salah satu patih jero atau patih dalam. Dia juga sekaligus sepupu dan iparnya Prabu Kresna. Kenapa? Karena Mbak Yunya atau kakak perempuannya itu diperistri oleh Prabu Kresna. Nah, kita belum tahu apakah Setyaki Brawa bersaudara dan silsilah berikutnya atau mungkin orang tuanya, sejarahnya, ceritanya pasti ada ya gitu. Oh ada, sejarahnya ada, terus ada filosofi tersendiri di Jadi kita sedikit menggali lagi, mumpung kita ketemu Ki Dalang yang fenomenal. Iya. Ya seperti itu Ki Dalang. Kira-kira memang ini menarik ya. Setyaki ini menarik. Tadi ada sebutan Bima Kunting. Bimo Kunting ya, Atau Bima Kunting gitu. Bimo itu tokoh ya, Ya, tokoh. Pandawa ya. Kunting itu artinya apa? Kalau Bimo Kunting di sini adalah satu dari segi suaranya, Setyaki itu gede seperti Bima. Suaranya gede. Walaupun tubuhnya kecil. Oh. Tapi dia suaranya gede kayak Bima. Ya Terus, contoh dicontohin. Oh. Sopo jenengmu? Aku Setyaki. Maju para ngarsa. Gede. Suaranya gede. Walaupun Bro, nah yang ketisan iki bro. Iya, ini Bimo Kunting ya. Kunting. Dan dia kalau perang, itu lincah, terus dia nggak kalahan gitu. Maksudnya dia nggak akan menyerah dulu kalau memang dia betul-betul masih mampu untuk berdiri. Kemudian kalau dalam kita survei, di dalam survei perang Baratayuda dan survei daripada dunia perdalangan, Setyaki adalah orang yang membunuh musuhnya urutan ketiga. Maksudnya dari sekian banyak. Dari sekian tokoh ksatria, dia urutan ketiga setelah Bima. Luar biasa. Iya, ini salah satu urutan ketiga. Jadi dia betul-betul walaupun badannya kecil, iya. Kenapa disebutkan atau dijuluki Bima Kunting atau Bima Cilik lah ya, Bima kecil ya. Karena tubuhnya kecil tapi kiprahnya seperti Bima. Seperti Bima. Oh, luar biasa. Dan ini tadi disebutkan Mbak Yunya atau kakaknya namanya siapa? Setyobomo. Ini berapa bersaudara nih? Setyaki yang satu bapak, yaitu Ugrasena itu bapaknya ini, satu ibu dengan Dewi Wersini itu tadi. Ibunya itu punya dua anak, yaitu satu Setyobomo, yang kedua Setyaki. Dan ada istri yang tidak sah, dalam artian sahabat ini siri ya. Istri sirinya Ugrasena ada, itu karena raja ya. Iya, karena dia raja. Dan mana siji Praboto sama yang satu Adi Manggolo. Ya kita bedah yang Dewi Setyobomo. enggak yang Persini. Wersini ya. Oke bro, saya agak ini belum kebiasaan ini. Dewi Wersini ya. Dewi Wersini. Nah ini sebagai ibunda kandung dari Setyaki, mungkin ada perjalanan kisah waktu mengandungnya. Oh iya. Itu biasanya kalau ksatria itu prosesnya itu emang cobaannya ya lumayan. Jadi Dewi Wersini itu memang salah satu bidadari yang digemari atau digandrungi oleh aslinya bidadari. Dia bidadari kayangan. Jadi diperebutkan, akhirnya suatu ketika, kita nanti nggak cerita bapaknya ini ya, Ugrasena punya jasa ke kayangan, dia punya jasa, akhirnya dia diberikan nugrahan, diberi hadiah oleh dewa, adalah bidadari ibunya ini. Sedangkan ibunya ini sudah punya penggemar fan ini yang memendam rasa cinta. Salah satunya itu Tambak Yudo ya. Bro, namanya bidadari pasti digandrungi banyak orang. Ya. Apalagi bidadari tak bersayap. Ini dalam Dewi Wersini ya. Dewi Wersini. Jadilah diperistri oleh
Setyajid atau Setyajid. Ugrasena. Kemudian lahir Setyabama, Dan Setyaki. Setyaki. Iya. Dan proses masa mengandung Setyaki nggak ada masalah? Ada masalah. Ada. Justru di sini ada satu titik di mana Setyaki dijebor atau ditempa dengan keadaan dan dia menjadi sakti dari masa kandungannya. Di masa kandungannya Sudah sakti karena pada 7 bulan kandungan Dewi Wersini dia sudah mempunyai keinginan yang lumayan bikin susah bapaknya, yaitu kepingin naik macan putih yang bisa bicara. Itu kudangan atau apa sih kalau orang Jawa ngomong? Apa ya jeneng ngidam. Bro. Ngidam tapi sudah tua, jadi Zaman sekarang kandungan tua gitu. Orang ngidam minta naik macan putih yang bisa ngomong. Nah, Gile bro kalau ya, ini ceritanya ya. iya, ceritanya gitu. Dan itu satu permintaan yang memang harus dipenuhi. Harus dipenuhi, dan kala itu Prabu Setyajid ini bingung, akhirnya mengundang kayak Permadi, Narayana waktu itu masih. Narayana. Prabu Kresna Muda. Terus Bratasena juga di situ. Akhirnya mengundang itu untuk mencarikan di mana adanya macan putih yang bisa bicara. Dengan adanya kabar yang tersiar di kerajaan itu waktu itu, akhirnya sampai ke telinga musuhnya, telinga yang sedang dari luar itu sedang lagi mencari kesempatan untuk gimana caranya yang tadinya punya rasa itu Tambak Yudo itu. Tambak Yudo. Dia kepengen, bro. Jadi awalnya seorang bidadari Dewi Wersini yang diperebutkan banyak lelaki antara lain raja. Setelah didapatkan oleh Raja Setyajid, yang lain otomatis kan patah hati. Nah, mendengar kabar ini itu menjadi satu jalan, bro. Gimana caranya untuk mendapatkan Dewi Wersini? Oke, tidak langsung semakin menarik. Iya. Ini jadi tidak ada kata menyerah bagi orang yang mencintai, seperti teman saya yang satu, ya, si Gudai. Oke ya, ini bicara cinta sedikit ya, versi wayang ya. Oke. Itu di sana Tambak Yudo itu pengen sekali bagaimana. Itu dengar. Akhirnya Tambak Yudo menyuruh patihnya yang namanya Singo Mulangjoyo itu. Ini patihnya Tambak Yudo untuk pergi ke tempatnya Dewi Wersini ini, kerajaannya, dengan cara menyamar menjadi macan putih yang bisa bicara. Wah, pas banget momennya ya. Iya. Memang dia dibutuhkan itu. Tuh, dia langsung menyamar jadi macan putih yang bisa bicara. Akhirnya waktu lagi mencari-cari dan lagi perkumpulan di kerajaan yang banyak, macan datang. Wah, tidak dicari, tidak ada apa, datang langsung untuk memenuhi permintaan. Dewi Wersini naik macan itu, dinaiki. Iya, memang ngidamnya pengen naik. Naik di macan. Setelah naik macannya, dia punya tabiat jelek, memang macan kepingin menculik Dewi Wersini. Memang tujuan awal memang itu. Akhirnya begitu Dewi Wersini naik macan, macannya pergi. Langsung dibawa kabur. Wah, geger di situ. Itu padahal sedang mengandung 7 bulan. Luar biasa. Ya karena tak kira itu minta macan yang bisa ngomong itu mau gimana itu, sebelum minta dinaiki. Ya naiki, kepengen siraman di atas macan. Siramnya 7 bulan itu ada siraman. Banyak itu, kalau ada Jawa siraman, bobosan itu. Itu ada Jawa. Kalau sekarang ya baby shower. Oke ya, baby shower ya. Ya mungkin seperti itu. Oke, dibawa kabur. Kabur sama macan Singo Mulangjoyo. Nah, Singo Mulangjoyo sudah membawa kabur Dewi Wersini dengan wujud yang itu macan. Tapi ini yang cerita sebelumnya, kita flashback sebelum adanya gonjang-ganjing seperti ini, sebenarnya di dalam kandungan janin Setyaki ini sudah dimasuki roh. 7 bulan itu ada roh dimasukkan oleh dewa, yaitu Bathara Narada itu memasukkan roh namanya roh yang sedang menggandrungi Dewa Wisnu. Jadi roh atau orang? Rohnya dari orang itu namanya Yuyudono. Bukan orang sebenarnya, dia setengah siluman, karena Yuyudono itu adalah ratunya Yuyu, ratunya kepiting. Yuyudono, bro, bukan Yuyu Kangkang. Bukan, Yuyu Kangkang itu urusannya Borondo. Dadapan ya.
Yuyudono. Oh, jadi ini gandrung sama Dewa Wisnu. Jadi untuk Yuyudono ratunya Kepiting itu kepingin banget untuk mengabdikan dirinya kepada Dewa Wisnu. Karena konon Dewa Wisnu adalah dewanya ketentraman. Jadi dia ingin di sisa hidupnya Suwito lah ya. Suwito. Dan Yuyudono bertapa di tepi samudra, akhirnya Narada turun, akhirnya sekarang Dewa Wisnu tidak ada lagi karena sudah masuk ke Kresna. Ke Kresna. Artinya bagaimana caranya saya bisa mengabdikan kepada Kresna? Ya udah, kamu rohnya ikut saya gitu. Dimasukkan ke janinnya Setyaki. Masuk nyambung. Jadi nantinya kan Setyaki jadi patihnya Prabu Kresna. Jadi dia mengabdi. Iya, itu sambungan ke Yuyudono. Dan sambungan berikutnya, setelah di hutan dengan Singomulangjo yang dibawa lari Macan di tengah hutan berubah menjadi Singomulangjoyo. Dewi Wersini kaget. Nah, Dewi Wersini diminta untuk menggugurkan kandungannya dengan paksa karena dia akan diperistri oleh rajanya Singomulangjo. 7 bulan loh. 7 bulan. Itu bulan ini sebenarnya dia lahir prematur, tapi karena udah ada roh dari Yuyudono, dia sakti, bayinya bayi keras. Ini kalau dibikin film mantep banget, ceritanya mantep ini ternyata. Iya, ini satu tokoh aja ini luar biasa. Iya. Dan lahirlah Setyaki. Iya, dengan dia dipaksa, dipencet-pencet perutnya, pokoknya harus keluar itu janin. Akhirnya dia keluar dari gerbang bayi, dan gerbang bayi ini akan dibunuh oleh si Singomulangjoyo. Dibunuh tapi keras, semakin dimukul semakin dia bisa berjalan, bisa berdiri dan sebagainya, jadi seorang anak manusia gitu ya. Iya. Oke. Jadi akhirnya Singomulangjoyo mati di tangan Setyaki. Karena memang sudah sakti dari titisan Yuyudono. Singomulangjoyo juga dibunuh oleh Setyaki, akhirnya masuk ke dalam raganya Setyaki. Jadi Setyaki namanya banyak, ada Singomulangjoyo. Ini sedikit kilas balik artian atau pembedahan tokoh Setyaki. Boleh saya pegang gitu. Iya, memang kalau bentuk wayangnya nggak terlalu besar dibanding yang lain. Tapi ini menangan, bro. Ini selalu menangan bertarung ya. Ini juga patihnya Prabu Kresna di Kraton Dwarawati. Iya, betul. Juga sebagai sepupu dan adik iparnya Prabu Kresna. Dan sekaligus juga sepupunya Pandawa. Oke, kita karena mungkin waktu juga. Oke, ya terima kasih. Bisa kita sebenarnya banyak banget ya ingin digali ya. Tapi ini untuk mengawali lah, untuk berbagi sama teman-teman. Mungkin lain waktu kalau memang teman-teman merasa ini video bermanfaat, kita sambung lagi. Mungkin teman-teman ada permintaan tokoh siapa yang ingin kita bedah, silahkan tulis di komen. Jangan lupa supaya channel ini berkembang, subscribe bro, dan subscribe saya jamin gratis. Ketik loncengnya juga, pencet supaya nanti ada notifikasi untuk video berikutnya bersama Jagat Wayang, channel kita, channel budaya. Oke. Bareng Kidalang Tuhu Permana Jati Purbalingga. Terima kasih Kidalang, sukses selalu, salam budaya. Salam budaya lestari. Dan tentunya terima kasih untuk dukungannya semuanya teman-teman. Salam budaya, salam Ayawene. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.